Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ala Mazidah Maulida dengan nomor NIM 250811623411 dari Offering C. Kekerasan terhadap anak merupakan tindakan kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian anak serta psikologis anak, yang nantinya hal ini akan mempengaruhi kecemasan pada anak. Kecemasan adalah gangguan emosi alami yang ditunjukkan melalui rasa khawatir dan rasa cemas yang kuat dan terjadi secara terus-menerus. Nah, apabila kekerasan orang tua terhadap anak ini terjadi, maka yang awalnya kecemasannya itu kecemasan respon menjadi kecemasan karakter. Kecemasan dibentuk menjadi dua. Yang pertama ada trait anxiety dan state anxiety. Trait anxiety ini seseorang cenderung mengalami kecemasan karena situasi. Terus sedangkan state anxiety ini seseorang mengalami emosional sementara yang ditandai dengan rasa khawatir dan tegang. Masalah ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di berbagai negara. Seperti contohnya itu di Jerman, di Brazil, di Inggris, di Spanyol, dan di Afrika Selatan. Sedangkan di Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatakan bahwa per 1 Januari 2024 terdapat 20.968 laporan kasus kekerasan dengan 4.618 laki-laki dan 18.146 korban perempuan, dan rentan usia itu terjadi di umur 13 sampai 17 tahun dengan korbannya 8.117. Masalah ini juga terjadi di berbagai kota seperti contohnya di Surabaya, DKI Jakarta, Madiun, Bandung, dan di Jawa Tengah. Masalah ini dapat dikaitkan dengan teori psikososial Erikson, di mana Erikson menyebutkan di situ ada 8 perkembangan manusia. Salah satunya ada masa identity versus identity confusion. Di situ terjadi pada umur 12 sampai 18 tahun alias di masa pubertas. Nah, di masa pubertas ini di mana masa anak-anak tuh mencari jati dirinya masing-masing. Jadi sangat diperlukannya peran orang tua di dalamnya, kayak contohnya itu menyupport, memberi arahan dan lain sebagainya. Akan tetapi apabila orang tua tidak optimal di situ di dalamnya seperti melakukan kekerasan tadi, tentu hal itu akan mempengaruhi mentalnya alias atau bisa juga akan mempengaruhi sikap anaknya di masa depan. Faktor mengapa kekerasan orang tua terhadap anak ini dibagi menjadi dua. Yang pertama faktor utama dan faktor pemicu. Faktor utamanya itu bisa dari faktor keluarga dan faktor orang tua itu sendiri. Sedangkan faktor pemicunya itu bisa berasal dari faktor sosial dan ekonomi serta faktor karakteristik anaknya. Dampak negatif dari masalah ini yaitu bisa menjadi lebih marah, terus menjadi lebih pasif dan tidak jelas. Terus ada juga yang seperti tidak memiliki kepribadiannya sendiri dan hanya menuruti apa kata orang tuanya begitu saja. Terus ada juga yang tidak mampu menghargai dirinya sendiri. Ada juga yang seperti sulit menjalin hubungan dengan orang lain dan lain-lain. Solusi dari masalah ini yaitu menggunakan terapi pemaafan. Nah, melalui terapi ini individu mulai memahami diri mereka sendiri serta mampu belajar dari orang lain, sehingga ia mampu membedakan mana yang merugikan dan mana juga yang menguntungkan. Hal ini dapat dikaitkan dengan Carl Rogers, yakni kekerasan orang tua ialah bentuk conditional regard, yaitu penerimaan bersyarat yang ekstrim. Anak membutuhkan perhatian positif tanpa syarat, dan hal ini menyebabkan kesenjangan antara konsep diri dan pengalaman nyata. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.